Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ya. Berarti tinggal beberapa kali lagi untuk materi tema 2. Setelah itu kita akan melakukan persiapan latihan soal untuk persiapan PTS ya. Baik, kita akan mulai. Silakan dibuka buku paketnya halaman 92 ya. Di halaman 92 ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Ada gambar orang yang memakai masker ya. Dan di situ terlihat sekali bahwa terjadi kabut asap. Nah, kabut asap itu terjadi karena kebakaran. Nah, di situ ada sebuah bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu dari halaman 92 sampai 94 ya. Kalian baca terlebih dahulu. Nah, Bunda akan menjelaskan. Setelah kalian baca, Bunda akan menjelaskan bahaya kabut asap bagi kesehatan ya. Jadi, kabut asap itu bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan ya. Kemudian menjadi kabut asap yang sangat tebal. Biasanya, kabut asap ini terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki hutan yang luas. Contohnya seperti di Kalimantan ya. Di Kalimantan itu masih banyak sekali hutan-hutan yang sangat banyak. Nah, di situ jika ada kebakaran bisa jadi akan menyebabkan kabut asap yang tebal ya. Nah, bahayanya apa saja? Bahayanya banyak. Jadi, kalau terjadi kabut asap itu bahaya untuk kesehatan kita. Contohnya apa saja? Iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan ya. Karena apa? Kabut asap itu terjadi karena kebakaran yang menyebabkan debu dan partikel halus ikut terbakar. Jadi kalau partikel-partikel debu-debu nanti akan bisa masuk, terhisap, kemudian bisa mengenai anggota tubuh kita, contohnya pada mata, hidung, tenggorokan ya. Nanti akan terjadi iritasi. Kemudian bahayanya untuk kesehatan yaitu reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Nah, jika seseorang tidak kebal terhadap kabut asap, bisa jadi dia akan langsung terjadi alergi dan infeksi. Kemudian bahaya yang lain untuk kesehatan yaitu bisa memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Nah, jadi kabut asap ini kan dia itu bisa masuk ke hidung. Nah, jika masuk ke hidung, ke organ pernapasan kita, nanti pasti akan bisa mempengaruhi juga sistem pernapasan kita. Nah, jika orang mempunyai penyakit asma atau penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, pasti nanti akan bahaya ya. Bisa jadi makin. Lalu, bagaimana cara menghindari kabut asap? Nah, jadi kita juga jika terjadi kabut asap, kita juga harus tahu ya bagaimana cara melindungi diri kita agar kita terhindar dari kabut asap yang luar biasa. Caranya seperti apa? Contohnya seperti menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, jadi nanti kita akan bisa meminimalisir gangguan pernapasan pada organ tubuh kita. Kemudian jika memang mendesak untuk harus pergi, misal ke kerja atau misal harus berbelanja, nah harus memakai masker ya. Kemudian ini yang penting juga, minum air yang lebih banyak. Kita sebaiknya minum air berapa liter? 2 sampai 2,5 liter. Nah, jika terjadi kabut asap, kalian dianjurkan untuk minum yang lebih banyak ya. Kemudian segera berobat ke dokter jika kalian mengalami gangguan kesehatan yang lebih parah ya. Kemudian yang terakhir, mengupayakan agar asap di luar tidak masuk ke dalam rumah agar rumah kalian tetap terlindungi dan aman.
Nah, karena banyak sekali gangguan-gangguan yang menyebabkan organ pernapasan kita terganggu, oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Jadi, kita jika misal kita sakit, kita harus berobat ya. Karena berobat itu mahal, jadi kita harus mencegah daripada mengobati ya. Nah, cara-cara memelihara organ pernapasan seperti apa saja? Semisal, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Kemudian, kalian bisa juga berolahraga teratur. Nah, jadi olahraga itu sangat dianjurkan ya. Tidak perlu berlebihan, yang penting rutin dan teratur. Kemudian, istirahat yang cukup. Nah, lalu yang terakhir yaitu posisi tidur yang miring ya. Jadi miringnya kemana? Miring ke kanan dan tidak telungkup. Lalu kemudian kita juga dapat menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Contohnya tidak merokok, kemudian menghindari asap rokok. Jadi yang merokok dan tidak merokok sebenarnya bisa-bisa berpotensi untuk merusak organ pernapasan ya. Jadi kalau semisal ada orang yang merokok, kita sebaiknya lebih baik menjauhinya. Karena apa? Kita menghirup asap rokok bisa bahaya juga karena mengandung racun ya. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia ya, karena itu tidak baik untuk peredaran darah kita. Jika peredaran darah kita tidak lancar, buruk, nanti akan mempengaruhi organ pernapasan kita juga. Kemudian mengurangi konsumsi makanan yang dingin. Karena apa? Karena jaringan paru-paru sensitif terhadap yang dingin-dingin. Jadi sebaiknya jika kita ingin minumlah minuman yang hangat. Itu kita juga harus menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita agar organ pernapasan kita dapat terjaga. Kita harus membuat ventilasi di dalam rumah agar tidak pengap ya, ada udara segar masuk ke dalam rumah kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita kotor, maka organ pernapasan kita juga akan terganggu dan pasti baunya tidak sedap ya. Lalu membuat udara bersih di lingkungan sekitar kita. Dengan cara apa? Banyak-banyak menanam pohon. Jadi kalau kita di rumahnya banyak pohon, insya Allah lingkungan kita akan banyak udara bersihnya. Kemudian mencegah ruangan lembab ya. Itu adalah cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita.